Kejadianku ini terjadi sekitar awal tahun 2017. Ketika itu, aku sedang berada dalam kondisi di mana aku sangat disibukkan di tempat kerjaku. Saat itu suasana kantorku sedang banyak proyek yang harus dikerjakan. Sampai malam itu, aku mengalami sebuah kejadian yang mengerikan. Ya, jujur saja, awalnya aku kurang percaya untuk hal-hal seperti itu. Sampai setelah kejadian itu, aku benar-benar yakin jika yang tak terlihat memang ada. Namaku Tari. Hari itu, aku ditugaskan untuk survei ke sebuah lokasi bermaksud melakukan pengukuran tanah yang rencananya akan segera dibangun sebuah gedung. Lalu dilanjutkan menjadi perwakilan kantorku untuk menghadiri meeting di Kota Baru Parahyangan. Kantorku berada di daerah Paster, Bandung. Jadi, bisa dibilang jarak dari kantorku menuju kantor klien cukup lumayan jauh. Di sekitar pukul 3 sore, aku pun berangkat dari kantor, masuk melewati pintu tol Paster tentunya. Selang tak lama, pukul 3.30 aku sudah di Kota Baru. Melanjutkan untuk pengukuran dan segera bertemu klien untuk meeting. Kulihat hari itu cuaca memang sudah cukup mendung. Sampai aku pun terlarut dalam meeting yang cukup panjang. Tak terasa, kulihat jam sudah menunjukkan pukul 9.30 malam. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Setelah meeting selesai, aku bergegas kembali ke kantor untuk absen pulang. Sama seperti perjalanan tadi siang, ku kendarai mobilku menembus kegelapan malam di tengah tol Paster pada larang. Malam itu, jalanan yang sudah basah sehabis diguyur hujan menuju Bandung daripada larang. Aku kembali masuk melewati tol karena kalau jalan biasa memerlukan waktu yang terbilang cukup lama dan memutar. Malam itu, aku baru pulang sekitar pukul 10 malam. Di pertengahan jalan, hujan pun turun cukup deras. Ya ampun, deras banget lagi hujannya. Jarak pandangku pun saat itu terbatas. Hingga aku harus mengurangi kecepatan mobilku. Sampai ketika aku melewati rest area pada larang menuju Bandung, hujan pun mulai mereda, hanya gerimis saja. Aku sangat mengantuk malam itu, sambil mengurangi kecepatan mobilku. Kubuka kaca berharap supaya angin malam menyegarkan mataku. Setetes demi setetes air masuk dalam mobilku, menerobos melalui kaca jendela yang terbuka. Dan benar saja, ternyata cara itu cukup membuatku segar kembali. Selang tak lama, mulai perlahan kututup kembali kaca mobilku.
dan mulai menambah kecepatan agar segera sampai. Namun, ketika baru saja aku tutup jendelaku, aku sangat terkejut. Aku merasa mobilku saat itu seperti menabrak atau mengantam sesuatu. Barusan aku menabrak apa ya? Refleks, aku pun melihat ke spion. Namun, anehnya ketika kulihat, tidak ada apa-apa sama sekali. Aku pun sedikit keheranan. Namun, jika dipikir-pikir, yang aku takutkan, aku menabrak hewan yang kebetulan menyeberang. Sampai aku dikagetkan kembali ketika ku dengar seperti ada suara anak kucing. Karena penasaran, takutnya ada anak kucing yang diam di kolong mobilku, aku pun langsung memasang lampu darurat dan segera menepi. Kumatikan mesin mobil dan mencoba melihat ke bawah mobil. Bahkan malam itu aku mengambil ponselku dan segera aku nyalakan flashnya supaya terlihat jelas. Aku melihat-lihat ke arah bawah dan terus mengarahkan senter HP-ku mencari di dalam kegelapan malam. Sampai ketika aku sedang fokus mencari ke arah kolong mobil, dari kejauhan samar kulihat ada sepasang kaki berjalan ke arah mobilku. Ya, mungkin seseorang yang mengira mobilku mogok. Aku pun segera berdiri. Dan ketika kulihat, tidak ada siapa-siapa. Aku pun terdiam, terkejut, dan jantungku cukup berdegup kencang. Bulu kuduku pun berdiri karena ternyata aku tidak melihat ada orang di sana. Yang kulihat hanyalah jalan tol dihiasi kabut malam yang cukup menyeramkan. Aku pun mengucak mataku dan mencoba mencari kembali sosok kaki tadi. Karena jelas kulihat tadi ada seseorang yang berjalan menghampiri mobilku. Sontak aku segera langsung berlari masuk ke dalam mobil dan langsung menjalankan mobilku. Bergegas untuk segera pulang. Malam itu aku memilih langsung pulang dan tidak ke kantor lagi. Karena gara-gara kejadian di tol tadi membuatku cukup ketakutan. Pukul 11 malam, aku pun sudah tiba di kosan. Kuparkirkan mobilku dan segera naik ke kamar kosanku, yang posisinya tepat berada di atas tempatku memarkirkan mobil. Malam itu, setelah selesai bersih-bersih, aku memilih langsung istirahat. Sampai aku dibangunkan kembali dengan suara berisik dari garasi. Tepatnya dari mobilku. Waktu itu aku bangun perlahan. Ku coba intip dari jendela kamarku.
Aku sangat terkejut ketika kulihat ada sosok perempuan yang merangkak perlahan keluar dari kalung mobilku. Aku yakin sekali kalau itu bukan manusia. Saking takutnya, aku tak sanggup melihatnya lebih lama. Aku memilih lari ke tempat tidurku dan bersembunyi di balik selimut. Ya Tuhan, makhluk apa itu? Waktu itu sejenak sunyi sampai terdengar suara langkah kaki yang menaiki tangga persis menuju kamarku. Langkahnya begitu berat, pelan, namun semakin jelas dan semakin dekat. Sampai terdengar jelas berdiri persis di depan pintu kamarku. Dan memaksa masuk. Di situ aku benar-benar panik dan amat sangat ketakutan. Entah berapa lama suara itu tidak hilang dan tak kunjung pergi. Sampai samar terdengar suara azan subuh. Sosok itu pun perlahan seperti menghindar dan pergi. Keesokan harinya, aku baru memberanikan diri untuk keluar kamar setelah benar-benar pagi dan terang, dan memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuaku. Memilih untuk tinggal bersama mereka sampai trauma dan rasa takutku benar-benar sembuh. Dan ku berharap kejadian itu tak akan ku alami kembali.